Ini jadi beban pikiran bagi saya ini. Saya sudah banyak berkeliling ke pesantren-pesantren, dan ini luar biasa mujahadahnya di sini. Ibu lihat, anak-anak santri, dia tinggal di atas kolam dengan bangunan seadanya. Mereka layak tinggal di tempat yang mewah, yang ber-AC, karena mereka lah yang menjaga kestabilan dunia ini tetap berjalan. Hafiz-hafiz Al-Quran. Ya. Kalau ada orang tua yang ingin anaknya menjadi hafiz Al-Quran, jangan sampai orang tuanya pusing memikirkan biaya sekolah anaknya. Kita, Bu, yang harus membantu. Anak kita tak mau jadi hafiz Quran, jadikan anak orang hafiz Quran. Jadikan anak tetangga kita hafiz Al-Quran. Ini hebat. Ini orang-orang kaya di akhirat. Maka hadirin dirahmati Allah SWT, saya merasa tersanjung, ya, dimuliakan sama Ustadz. Suruh letak batu pertama. Mudah-mudahan kedatangan saya yang kedua kali ke tempat ini, pesantren sudah berjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da asar, di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah demi waktu ini. Demi waktu asar, wal asar. Ya. Demi waktu yang sangat singkat. Kalau dalam terjemahan kita diterjemahkan demi masa. Dan Allah Ta'ala ini berkali-kali bersumpah demi waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal asar, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Ya, Masya Allah. Ya, semua dengan waktu siang di kawan Allah. Demi waktu-waktu Allah bersumpah. Coba yang di belakang dulu ya, tenang dulu ya. Tawajuh semua. Seakan-akan Allah Ta'ala ini hendak mengingatkan kita, hai manusia, aku punya makhluk yang bernama waktu. Yang mana makhluk ini tak punya perasaan. Dia tak punya rasa iba sama sekali. Dan pasti waktu-waktu ini akan menggilas semua orang yang bernafas, siapapun dia. Raja-raja, bahkan nabi-nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hidup di dunia ini dan pernah melihat matahari yang sama dengan matahari yang kita lihat hari ini. Ya. Di mana Rasulullah sekarang? Para wali-wali Allah pernah hidup di dunia, di mana mereka sekarang? Presiden-presiden, Pak Karno pernah hidup di dunia, sekarang tinggal cerita. Pak Harto pernah hidup di dunia ini, mana beliau sekarang? Gus Dur, ayah kita, orang tua kita, mungkin sebagian besar di sini nggak ada lagi ayah ibunya, paman kita. Dan ingat, satu hari nanti kita semua akan digilas waktu. Ya, tolong jangan sekarang, nggak bisa. Nah, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis, orang yang paling jenius, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah itu siapa? Mereka orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Bukan profesor, doktor, bukan orang-orang S1, S2, S3, cerdas. Bukan itu maksud. Yang cerdas itu yang banyak ingat mati. Yang cerdas itu siapa? Orang yang membangun kampung halamannya itu cerdas. Dunia bukan kampung kita, Bunda.
Dunia bukanlah tempat tinggal kita, ayahanda. Dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, semua harus pulang kampung. Di mana kampungnya, Bu? Ya, di surga. Orang yang merantau, yang cerdas, dia akan cari uang sebanyak mungkin, kemudian dia kirim ke kampung halamannya, biar pulang kampung ada rumah di kampung. Paham? Tapi kalau orang nggak pernah pulang ke kampungnya, dia takut pulang. Dia takut dicakar mamanya. Anak durhaka kamu katanya. Kau enak-enak di Palembang, kita nggak makan di kampung. Tapi coba, orang yang rajin berkirim ke kampung halamannya, dikirimin ibunya, dikirimin ayahnya di kampung. Nah, itu orang tua tidak akan makan uang kiriman kita. Dia akan kumpulkan. Beli tanah, beli ini, bangunkan rumah, belikan mobil. Terus pas mau waktunya pulang kampung, dikirim foto sama emaknya. Kapan kau pulang, nak? Mak rindu, ini rumahmu, ini tanahmu, ini kebunmu, ini rumah, ini semua. Diceritain semua. Apalagi yang laki-laki, dikirim foto lagi perempuan cantik, ini calon istrimu, nak. Pulanglah, nak. Kira-kira pengen pulang nggak, Pak? Pengen. Rindu pulang kampung. Makanya orang yang dermawan, orang yang rajin mengirimkan hartanya ke akhirat, dia rindu dengan kematian. Dia nggak takut mati. Kapan waktu kematian itu datang? Tapi kalau orang-orang cinta dunia, orang-orang pelit, ini takut mati. Dia takut berpisah dengan dunia. Dia takut berpisah dengan kekasihnya. Dunia. Tapi orang yang mencintai Allah, dia yakin betul kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Dan itu ditunggu-tunggu kapan waktu itu datang. Ketika itu malaikat maut datang, dia katakan, kau yang paling kutunggu-tunggu. Let's go. Mari kita pulang. Berapa banyak kita lihat orang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Dan berapa banyak kita melihat orang meninggal dunia melotot. Ketakutan. Nah, maka pilihan sekarang ada. Bapak Ibu semua mau tersenyum apa mau ketakutan? Kalau kita lahir ke dunia, kita menangis, orang-orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika meninggal dunia, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Jangan sampai, Bu, Pak, kita mati, kata orang, alhamdulillah, mati dia. So, syukur orang, Bu. Mati juga dia. Orang-orang pelit itu banyak disumpahin orang, Pak. Ini orang-orang pelit ini mati aja, dia nggak ada guna hidup di dunia. Tapi kalau orang-orang dermawan, Masya Allah, sedih orang-orang. Berapa banyak orang-orang ikhlas ya, yang menolong orang-orang miskin, memberikan makanan-makanan, memberikan bantuan diam-diam secara senyap-senyap. Nggak tahu siapa yang membantu. Tiba-tiba ketika dia meninggal dunia, berhenti itu bantuan. Baru tahu orang kalau dia yang meninggal, yang dermawan itu orang menangis bersedih. Jadi bunda ya, ayahanda, kalau kita berinfak, beramal, memberikan hibah, hadiah, berwakaf, itu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Dua-duanya baik. Kalau dengan terang-terangan, Mama ibunda sekarang nih, saya mau sedekah 10 juta. Gara-gara kita sedekah, terpancing orang. Oh, saya 10 juta juga. Pahala 10 juta dia mengalir ke kita. Pahala seluruh orang yang mengikuti mengalir ke kita. Hebat kan? Nah, itu hebatnya kalau orang yang berdakwah. Jadi jangan dibilang orang bersedekah terang-terang, oh ria itu. Bukan. Ria itu orang tidak jadi bersedekah, tidak jadi berinfak gara-gara takut dibilang orang ria. Itu ria. Aku nggak mau sedekah nanti dibilang ria. Itu yang ria. Tapi kalau bersedekah karena ingin dipuji orang, itu namanya syirik. Berharap bukan kepada Allah. Paham ya bunda ya? Nah, jadi orang-orang beriman cerdas. Dia tahu dunia sementara saja. Kan dengar lagunya tadi kan? Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Hadrohnya bisa pukul-pukul gak? Ayo coba latihan dulu. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara,
sehat sementara. Ayo semuanya. Sedih bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Cari harta sebanyak mungkin, silahkan. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu orang hebat. Orang kaya dalam Islam bukanlah orang yang rumahnya mewah, bukanlah orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang perhiasannya banyak, bukan itu orang kaya. Orang kaya dalam Islam orang yang sudah bangun banyak masjid. Sudah berapa masjid yang kalian bangun? Sudah berapa banyak anak yatim dibanafkahi, disekolahkan? Sudah berapa anak-anak yang dipesantrenkan? Berapa pesantren yang dibangun? Itu orang kaya, cerdas. Ya, ayo bunda, ngadap sini bunda, jangan ngobrol. Kalau ngobrol saya pulang. Ayo. Itu orang kaya. Sudah berapa banyak orang yang berangkatkan haji? Sudah berapa banyak orang yang berangkatkan umroh? Itu orang kaya. Hidupnya sederhana aja, tapi investasinya di akhirat luar biasa. Jadi bunda kalau mau berinfak, uang nggak hilang. Itu cuma pindah rekening saja, dari rekening bank dunia ke bank akhirat. Dan itu Allah lipat gandakan tuh. Kalau kita pengen kapan aja Allah berikan. Nah mungkin Allah tidak balas di dunia, di akhirat. Maka nggak ada orang miskin hadirin mulia, orang yang susah tuh asbab dia berbagi kepada orang-orang. Ini jadi beban pikiran bagi saya ini. Saya sudah banyak berkeliling ke pesantren-pesantren, dan ini luar biasa mujahadahnya di sini. Ibu lihat, anak-anak santri, dia tinggal di atas kolam dengan bangunan seadanya. Mereka layak tinggal di tempat yang mewah, yang ber-AC, karena mereka lah yang menjaga kestabilan dunia ini tetap berjalan. Para hafiz-hafiz Al-Quran. Ya. Kalau ada orang tua yang ingin anaknya menjadi hafiz Al-Quran, jangan sampai orang tuanya pusing memikirkan biaya sekolah anaknya. Kita bu yang harus membantu. Anak kita tak mau jadi hafiz Quran, jadikan anak orang hafiz Quran. Jadikan anak tetangga kita hafiz Al-Quran. Ini hebat-hebat. Ini orang-orang kaya di akhirat. Maka hadirin dirahmati Allah SWT. Saya merasa tersanjung ya, dimuliakan sama Ustadz. Suruh letak batu pertama. Mudah-mudahan kedatangan saya yang kedua kali ke tempat ini, pesantren sudah berjadi. Amin ya Rabbal. Masjid musala sudah berdiri dengan indah. Ruang-ruang sudah ada AC-nya, sudah ada tempat yang layak. Subhanallah ya. Nah jadi, dan ini Oday Al-Akhras, dia hafiz Al-Quran juga bunda. Dia qori. Dan dia seorang artis yang sangat terkenal di negaranya. Datang ke sini pun langsung dia featuring sama Sabian. Tuh Sabian. Nah, beliau ini jomblo. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan dia jodoh wanita soleha dari Indonesia. Amin. Siapa tahu orang Palembang yang beruntung ya. Di sini ada pempek enak. Suka ya? Nah, suka. Subhanallah. Ya. Jadi boleh nih saya disiapin kanvas, ada cat apa nih? Ada berapa kanvas disiapin? Oh banyak ya. Terakhir, bunda, saya melukis di Jogja. Ini sebulan yang lalu, saya melukis di Jogja dengan tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu lukisan didedikasikan untuk Palestina. Sebetulnya saya mengajak Oda ini juga dalam rangka mencarikan bantuan buat saudara-saudara muslim kita di Palestina. Tapi berhubung pesantren ini lebih urgent memerlukan, maka majelis kali ini khusus untuk pesantren. Ya, jadi biar kita nanti next majelis Palestina lagi insya Allah mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah terjual lukisan saya bunda waktu di Jogja itu. Satu lukisan pertama 110 juta, lukisan kedua terjual 100 juta. Ya, ini luar biasa, ada di video di Instagram saya. Juga pernah kita melelang lukisan saya ketika kita di Bali dulu. Di Bali pembangunan masjid juga namanya Masjid Al-Fatah.
di Nusa Dua. Itu satu lukisan saya terjual 500 juta, Bu. Bukan yang saya hebat, tapi Allah gerakkan hati orang-orang baik, orang muslim, daripada dia taruh uang di bank, mendingan taruh di akhirat. Taruh sama Allah. Itu media saya. Lukisan ini cuma perantara saja. Kemudian juga 2 tahun lalu kita bangun pesantren dengan Imam Samsi Ali di Amerika. Itu pesantren pertama di bumi Amerika, ya, di New York. Itu pembebasan lahannya 50 miliar. Jadi kita bikin acara saya dengan Mas Opik dan beberapa orang artis-artis lain. Itu satu lukisan saya terjual waktu itu 300 juta. Ya. Mudah-mudahan di sini lebih mahal lagi. Mukanya muka orang kaya semua nih kelihatan. Ini beda, Bu, muka orang yang nggak ada duit dengan yang punya duit itu beda. Nampaknya nih ya. Subhanallah, mudah-mudahan ada satu orang yang katakan, masjid saya Pak, kubahnya saya, lantainya saya, ini air saya, listrik ada. Kita nggak perlu duit bangun masjid. Jadi kita perlu semen ya, kita perlu batu. Kalau bangun masjid pakai duit, banyak duitnya habis. Ditumpuk-tumpuk duit kan habisnya. Jadi kita bangun masjid ini pakai besi, pakai batu bata, pakai kerikil, pakai tanah. Ya, ibu-ibu boleh nanti angkat tangan, hubungin nanti Ustaz. Ustaz, pokoknya musola jangan bingung, saya sendiri. Mungkin saja ada yang gitu kan musola nggak terlalu gede nih ya. Nah, insya Allah nggak akan mengurangi kekayaan Bapak Ibu semua. Ya, itu segala informasi tentang lukisan saya. Dan sekarang saya akan serahkan mic ini kepada Oday Al-Akhras. Dia akan bersenandung ketika saya melukis, akan bernasyid. Ya, boleh nanti iringin dengan hadroh juga ya. Siap ya? Bismillah. Baik, sebelum dia bercerita tentang Palestina sedikit, kalau ibu-ibu mau bertanya, silahkan kalau ada nyanyikan. Tafadhol. صلى عليك الله يا علم الهدى صلوا على النبي محمد صلى على رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن شوقا ما حن شوقا للمدينة مسلمون طال النوى فدع الهوى يتكلم طال النوى فدع الهوى يتكلم صمت المحب عن الكلام محرم فانبأ بقلب باللقاء مولهب ما شاقه ما شاقه إلا الحطيم وزمزم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه
طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي بجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ما شاء الله Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. terima kasih sama-sama Lagi Bu ya. Standar, standar. Lagi Lagi ya. lagi Lagi. tambah Tambah. tambah Paling semua. bobo katong peran Pak. Bobo. Bobo. Bobo katong Bobo peran, saja. الله ربي لا أريد سواه الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما يا عالما يا عالما بالسر والإعلان قال ما أشكو
Terima kasih lagi. 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 Belum. Belum selesai Sampai lukisannya. belum tuntas melukisnya. Ini baru bikin background dulu nih. Baru bikin background, lanjut terus salawat. Kamarun ya. طابت الحضرة صفت النظرة جاءت البشرى يا عيني من أهل الله جاءت البشرى يا عيني من أهل الله خير البرية نظر إليها خير البرية نظر إليها ما أنت إلا يا صوت كنز العطية ما أنت إلا يا صوت كنز العطية يا بحر الفضل وترجع عدلي يا بحر الفضل وترجع عدلي جبني بوصلي يا حبيبي قبل المنية جبني بوصلي يا حبيبي قبل المنية خير البرية نظر إليا خير البرية نظر إليا ما أنت إلا يا صوت كنز العطية ما أنت إلا يا صوت كنز العطية عليك حبي صدق ربي عليك حبي صدق ربي مدام قلبي يا حبيبي بذكري حيا مدام قلبي يا حبيبي بذكري حيا خير البرية نظر إليا خير البرية نظر إليا ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية Masya Allah, terima kasih lagi. Alhamdulillah. Sudah selesai belum? Belum. Capek. Satu album. Satu album. Hah? Kamarunnya Syekh. Kita surat awal ya, Ustaz. Kita surat awal. Minum dulu. Ya. Hilang suaranya. الله وأجمل منك لم ترى قط عيني Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب صلوا على النبي محمد. كأنك قد خلقت كما تشاء
Oke, bismillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Ini di luar skenario sebetulnya. Tapi mudah-mudahan asbab lukisan ini menggerakkan hati daripada muhsinin, orang-orang baik, untuk ikut mengoleksi dan berdonasi. Ya. Bu, tadi kan saya cerita kalau harga lukisan dari Sulaiman itu sudah luar biasa. Tapi sebetulnya tidak ada harga buat seni, ya. 0 rupiah sampai tak terhingga. Jadi berapapun nilai yang ibu-ibu, bapak-bapak ajukan, dan penawaran tertinggi akan berhak membawa pulang lukisan ini.
dapat istana di surga, bangun masjid, bangun pesantren, dapat lukisan juga. Dan ini insya Allah lukisan ini Bunda ya, kalau pelukisnya mati, ini tambah mahal harganya. Dan dari Sulaiman pasti mati. Ya, tapi mudah-mudahan saya lebih duluan pergi takziah ya. Doakan saya panjang umur. Ya, boleh. Next, ini lukisan pertama nih. Bisa baca nggak? Apa bacanya? Ar-Rahman. Ya, mudah-mudahan yang mendapat ini mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ini lukisan ini, angkat tangan, sebut angka saja berapa. Nanti kita ada waktu 10 menit untuk melelang lukisan ini. Penawaran tertinggi akan membawa pulang lukisan ini. Siapa yang mulai? Berapa? 5.000. 5.000 dolar maksudnya Pak. Jangan diremehkan. Mudah-mudahan. Hah? 1 juta. Takbir. 1 juta. Ada yang di atas 1 juta? Tafadhol. 2 juta. 2 juta rupiah. Siapa lagi, ada lagi? Bismillah. Bang Jabar jangan kalah. Mainkan dulu. Ayo bismillah. Ini biasanya enggak? Biasanya ya, biasanya lukisan saya itu dijual, biasanya dilepas itu minimal 5 juta. Biasanya kalau di Instagram, coba yang followers Instagram saya itu rata-rata kalau saya lelang lukisan itu lepasnya 5 juta. Tapi baguslah, nggak apa-apa, kita mulai dari 2 juta. Siapa yang atas 2 juta? Bismillah. Ada lagi? Yang berani 5 juta siapa? Angkat tangan. Siapa? Ayo, ibu-ibu, hitung-hitung dulu tuh. Ini saya mau ganti lukisan dari Sulaiman kah? Dapat istana di surga, dapat lukisan. Ibu nggak pengen ada karya saya di rumah ibu, di ruang tamu ibu? Yes. Ayo, berapa ya coba? Ayo bang, di atas 2 juta siapa? Dapat dong. Mana Ufik? Ufik ke depan lah. Ini masya Allah, dibantu lelang belum nih? Ini ya. Uangnya nggak mesti sekarang ya, mestinya uangnya ditransfer juga boleh. Tafadhol. Saya nggak buat duit, jadi berapa? Ini mic lagi nih, Ufik. Nah, ini Ufik nih host nomor 1 di Sumatera Selatan. Terima kasih Ustaz. Baik, ini lukisan bukan sembarang lukisan, langsung dilukis oleh Ustaz Dery Sulaiman, jauh-jauh dari Jakarta, disolawati sama dari Palestina. Tafadhol. Jadi kita sudah siapkan ada 3, tadi 2, coba diangkat di atas 2, siapa yang berani? Uangnya tidak harus sekarang, uangnya untuk pembangunan rumah tahfiz yang ada di sebelah kiri kita. Ayo, siapa yang berani bangun rumah di surganya Allah? Bunda, berapa Bunda? 2,5. Allahu Akbar. Oke, di atas. Ayo. Apa sayang? Tuh, angkat tangan tuh. Yang mana? Ayo. Abang ini belakang. Berapa yang di belakang? 3 juta. Oke, ada lagi yang di atas 3 juta. Kita akan lepas angka 5. Coba lukisan pertama. Silakan. Dan jangan-jangan di atas 5 loh, Pik. Berapa? Jangan-jangan di atas 5 Ustaz ya. Ayo bismillah. Oke, silakan. Ini yang saya mikir ini, wali Allah ini, masya Allah. Ayo angkat tangan, jangan kalah. Ayo, 3 juta, angkat aja 3 juta ya. 5 juta. 5 juta. 3,5. Oke. Ini kita 5 happy ya, hiburan ya, hiburan tapi dapat surga. Bismillah. Atau mungkin juga ada apa gitu loh, patungan rame-rame kan kalau di kantornya. Ini minggu pengajian bila kantor nggak? Patungan 10 orang 1 juta terus 10 juta. Sudah ada berapa orang tadi Mas? 3 orang dengan angka yang berbeda-beda, 3,5 juta. 1. Terus ada yang sudah 2,5. Bang Japar 3 juta. 3 juta. Ini 3,5. Angka tertinggi masih 3,5. Masih 3,5. 3,5. Masih belum kita lepas. Silakan. Ada lagi Bu? Bang Japar angkat dong. Bang Japar ini. Satu lagi mungkin Mas dari klub mobil ada nggak? Klub mobil. Berapa? Ada? Dari klub mobil LRP ada?
Bang Japar Mungkin yang bisa ada lebih dari 10 patungan satu orang 500 jadi 5 juta kan. Oke. Ayo buat kantornya. Ayo buat kantor Bang Japar berapa? Berani? 3,5 masih ada yang lebih dari ini. Kalau ini terjual saya langsung lukis yang kedua. Ayo. Oke. Ini masih ngitung-ngitung Ustaz. Masih ngitung-ngitung. Masih ngitung-ngitung. Iya, masih Udah ngitung-ngitung lagi kira-kira. mikir-mikir dikit-dikit bukan. Aduh, kasih. 3,5 masih ada lagi yang berani lebih dari itu. Mbak sudah berapa? Berapa? 4 juta. 4 juta. 4 juta. Oke. Luar biasa. Takbir, tepuk tangan dong. Allahu Akbar. Takbir. Luar biasa, ternyata di sini banyak ahli sedekah ini. Ahli sedekah. Luar biasa. Tapi saya yakin masih banyak lagi yang ahli sedekahnya luar biasa. Mungkin pengen bisik-bisik di belakang, Benar. tidak mau di depan. Saya Benar. maunya 10 juta, tapi saya nggak mau dibilang. Boleh. Silakan. Oke. Oke. 4 juta. Nah, masih kita buka Masih lagi harga 4 juta, kesempatannya. masih kita tunggu untuk angka lebih besar dari 4 juta. Masih ada Bu? Pak? Sampai di sini sudah ada 4 angka, 2,5, 3 Oke. juta, 3,5 dan 4 juta. Lihat lukisan ini, bayangkan orang hafal Quran. Allah. Bayangkan orang sujud di masjid. Bawa kita agak bawa ke depan, Mas MC yang ganteng. Oke. Allahu Akbar. Wow. Nih ya. Kita majukan lagi Mas, biar lebih terlihat. Ini Masya dia. Allah, ini jagoan kita di belakang nih kayaknya angkat tangan lagi nih. Wah. Berapa Mas Jamar? Ini Mas, kalau dipajang di ruang tamu, insya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Dikasih lampu short lighting, dikasih figura warna emas. Wah, Luar biasa. Setiap hari didoakan sama Asmaul Husna. Amin, insya Allah. Insya Allah. Kita kasih ornamen yang luar biasa, tentunya menambah keindahan juga, dan tentunya ini malaikat akan rajin terus datang ke rumah kita. Benar sekali, luar Ayo, biasa. ada lagi Ibu, Bapak. Oke, silakan. Di atas 4 juta. Ada yang berani dari 4 juta? pastilah berani itu belakang nggak kan? Allahu Akbar. Dikir. 4 juta lebih 100 mungkin? Tapi enggak, kayaknya gini loh, orang mikir nih, kalau aku infak 4 juta, nanti orang kasih 40 juta gimana? Nah, itu baru kita pada mikir ya. Iya. Pada zuhud semua kan takut banyak duit gitu. Ayo siapa lagi? Bismillah. Silakan bismillah. Biar saya melukis yang kedua nih. Nah, Ustaz dari langsung melanjutkan lukis yang Ini- kedua, tapi sebelumnya ini Ini harus makan kalau dulu. kalau kolektornya naik ke atas panggung, saya langsung melukis yang kedua. Silakan. Yang 5 langsung naik atas panggung saja. Siapa? Berani? Ayo. Ayo, 5 juta. 3 juta, 3,5 dan 4 juta. Yang 5 langsung naik atas panggung. Ayo. Silakan. Masih mantul di harga 4 juta, saya yakin masih banyak ini. Ayo. Tadi udah begini ya. Masih mantul di harga 4 juta, saya yakin masih banyak ini. Tadi udah begini jadinya. Bismillah. Bismillah. Suwarto bareng sama Ustaz Dery Sulaiman dan Onai Wanghas. Penghafal Al-Quran. Buat nanti Ustaz Dery, jadi sekaligus mendapatkan lukisan plus foto bareng. Ya. Nah, plus foto bareng dengan Ustaz Dery, dan ini menjadi hal yang lengkap, bisa dibawa pulang. Di lukisan sebelahnya, fotonya sampingnya gitu Mas. Benar sekali ya. Ayo. Silakan. Lukisan yang luar biasa ini menjadi sebuah Ini 4 juta, menurut saya dengan lukisan yang luar biasa ini menjadi sebuah bekal yang bisa kita bawa pulang, bisa kita pamerkan dengan keluarga. Mungkin nanti kalau seandainya sampai rumah ada yang nawar lagi, terus rezeki juga buat yang punya sebelumnya. Benar sekali ya. Iya kan? Siapa tahu nanti ada kolektor main ke rumah. Keluar lagi. Bisa bangun buat di Ustaz dulu, saya baru 10 juta gitu. Untung dia. Langsung dibagi rezeki sama Allah. Langsung untung. Iya. 4 juta. Oke, silakan. Angka 5 langsung naik ke atas panggung. Kami hitung sampai 5. 1. Silakan yang berani. ditekan. 2. Punya harus saya punya. Ini banyak ditekan, harus saya yang punya, harus saya yang punya. 3. Ayo, Ayo, silakan. Masih ada yang ingin lebih Bismillah. dari 4 juta, kita masih tunggu. 4 juta. Masih ada yang ingin lebih dari 4 juta. Kita masih tunggu. 4. Mau nama, Mbak? Silakan. Bismillah. Mau nama, Mbak? Bismillah. 4,5 juta. Ada lagi? 4,5. 4,5 Ada lagi? Berapa? Berapa? Ibu yang sebelah kiri, ada sebelah kanan panggung. Berapa? Berapa? Juta. 4,2. 4,2. 4,2, 4,5. 4,5. Bertahan dengan ibu ini 4,5. Berapa Bu? 4,2. Masih bertahan dengan ibu ini 4,5. Ngasih di Mbak yang di sini 4,5. Ada yang berani nambah 100 lagi? Iya. Silakan. 4,5. Bismillah. Jadi full
5 juta Bu. Jadi nggak ribet cari sosokannya Bu ya. Benar sekali. Dan tidak perlu sekarang. Benar. Bisa dicatat langsung Benar. dari tim Kapal Munzirin. Benar. Jadi mungkin Tinggal langsung. hari ini nggak sempat bawa uangnya, tapi bawa ATM-nya, pulang ini bisa langsung transfer dulu. Asal jangan diserahkan ATM dan PIN-nya. Benar sekali. Kamu yang bacain. 4.500.000. Tambah 500. Bismillah. Allah akan angkat derajatnya, jauhkan dari bala, Amin. murahkan rezeki. Amin. Setiap kali didoa. Mungkin kita tidak bisa punya anak yang langsung hafiz Al-Quran, tapi dengan kita membangun ini, Insya maka Allah. semua hafiz Quran yang lahir dari Kapal Munzirin akan Insya kirim Allah. doa dan juga pahala buat kita. Insya Allah, dan tentunya juga nanti insya Allah juga kita akan menghantarkan kita juga ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Bagaimana, Pak? 1.500 tambah Bismillah. Bu. Satu. Jangan mikir. Bismillah. Bagaimana? Ini ada 3 lukisan. Mungkin Iya. lukisan yang pertama ini masih ada 2 tersisa lagi. Iya. Ini sudah 4,5, Ibu. Mau bertambah lagi? Ustaz, ini kan warnanya beda-beda. Misal yang 5 juta mau pilih di sini boleh nggak? Pilih warna. Iya, pilih beli motif yang lain, Ustaz. Boleh. Boleh. Boleh pilih yang lain. Silakan. Iya. Yang 5 juta. Ayo, silakan. Bismillah. 1, 2, 3. Allahu Akbar. 5 juta! Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan, Mbak. Ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Jika memang uang itu tidak menjadi sebuah harga, tapi Benar ini sekali. menjadi sebuah manfaat yang luar biasa Luar untuk kita biasa. semua. Terima Allahu kasih. Akbar. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh kita ngobrol Boleh. dulu dengan beliau di sini. Ustaz Odai, siapa tahu ini masih single. Siapa tahu. Silakan, Mbak. Silakan Mbak ke sini, Mbak. Alhamdulillah. Kempingi. Oke, Iya. kita ngobrol. Maju, Mbak. Sini, Mbak. Bismillah. Mungkin kita kenal dulu ya. Boleh. Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa, Mbak? Riri. Pak Riri. Mbak Riri. Dari mana, Mbak, asalnya? Dari Malasarama, anak saya ikut sama Ustaz saya. Oh, anaknya Ustadz ikut sekolah di sini juga, Ustadz ya, di Pondok Pesantren juga. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Tapi mungkin kita boleh tanya juga motivasinya ya, dan Ya, juga mungkin bisa motivasinya. berbagi sama teman-teman di sini yang hadir. Kira-kira keinginan dalam hati sampai akhirnya berniat dan juga ingin memiliki lukisan ini. Tapi niat yang paling utama adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga karena Pondok Pesantren ini apa? Silakan Bagaimana, mungkin Mbak Bu? bisa sampaikan alasannya. Semoga lukisan ini untuk dapat meningkatkan kami dan keluarga kalau lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga bantuan tidak seberapa ini bisa membantu adik-adik di sini. Hanya Allah yang bisa membalas semua. Takbir, Allahu Akbar. Takbir! 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 Alhamdulillah, niat yang tulus. Lalu saya kebiasaan sekali ini adalah bagian dari sebuah keberkahan ketika kita mau berbagi. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdu madamal abdu fi auni ahi. Allah akan melapangkan hajat seorang hamba selama hambanya gemar melapangkan hajat hambanya yang lain. Semoga kemudian kita ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga rezekinya akan dilapangkan dan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan akan terwujud. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh mungkin Bang untuk menghemat waktu ya. Boleh yang peminat dua orang lagi boleh naik panggung langsung kita serahkan. Yang 4 juta sekian tadi. Silakan. Berapa tadi? Yang tadi siapa lagi? 4,2 sama yang 3. Ayo naik aja naik sesuai dengan penawaran. 4,5 sama yang 4,2. Berapa Bang? Ini. Silakan. 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama Bang? Abdul Muthalib. Ibu, emak berapa? Oh ini anaknya ibu. Boleh nanti ibu lagi. Siapa lagi? Satu orang lagi? Ayo, berapa? Ayo maju sayang, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya sudah, alhamdulillah barokah nih lukisan. Sini nak. Ini calon habis Quran kayak ini. Allahu Akbar. Siap Bang? Luar biasa. Adiknya hafiz Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nih, buat kamu ya, nih ya.
Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ini yang Rahman, Bunda. Bismillah. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Berkah insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Boleh dicatat namanya nak. Ya, kita foto rame-rame. Udah, tafadhol. Boleh, silakan kita foto bersama dengan 3 orang yang telah beruntung mendapatkan lukisan dari Ustadz Dery Sulaiman. Kami minta Kami undang juga. mudir dari Pondok Pesantren Kapa Munzirin untuk foto bersama. Kami undang Ustadz Khairil Amin dan juga Bapak Ibu sekalian para tamu dan yang lainnya. Kita abadikan momen bahagia ini tentunya bersama dengan orang-orang yang luar biasa sekali. Insya Allah juga tentunya ini menjadi sebuah hal yang tidak akan terlupakan, membawa pulang hasil mahakarya yang sangat luar biasa dari Ustadz Dery Sulaiman. Tentunya juga ini akan langsung disandingkan dengan foto secara langsung dengan Ustadz Dery Sulaiman. Jadi bukan hanya lukisannya saja, namun juga foto langsung bersama Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Odai Orhas dari Palestina. Dan tentu saja ini tidak hanya menjadi kenangan, tapi akan menjadi berkah yang mengalir, akan selalu sentiasa mengaliri para donatur kita ini, tentunya sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan harapan kita juga, kita tidak hanya berjumpa di dunia ini, namun juga kita akan berjumpa di surganya Allah. Jadi kesempatan hari ini, kesempatan yang pertama, seterusnya kita akan langsung bertemu. Insya Allah juga kita bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal Jazakallah alamin. khairan katsiran ya. Boleh tadi yang sudah berniat berinfak, boleh japri saya nanti kalau masih mau lukisan Bang Japar ya. Boleh nanti kita kirimkan lukisan ya, serius. Gak apa-apa, nanti donasi tetap disalurkan ke pesantren.